Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Jalia, mahasiswa IKIP Siliwangi, program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 24220039. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema permasalahan dan solusi kewarganegaraan di lingkungan masyarakat. Dalam video ini saya akan melakukan wawancara langsung kepada narasumber dari masyarakat mengenai partisipasi warga dalam kegiatan sosial dan politik, serta bagaimana solusi dan harapan ke depannya untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Semoga video ini memberikan gambaran nyata tentang kondisi masyarakat kita dan menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Narasumber kita yang pertama adalah Ibu RT. Selamat menyaksikan. Abi di kampus IKIP Siliwangi, mahasiswa aktif di kampus IKIP Siliwangi. Punten waktu saya dulu. Mohon aya tugas kangge wawancara karena Pak RT atau napi Pak RW. Sakadahnya mah Pak RT sareng Pak RW. Namun upami kan TK kantorna langsung, jadi dipisah-pisah saurna teh sawios Ibu. Satu ajana Ibu tiasa memperkenalkan diri Ibu sesingkat mungkin aja Ibu. Nami Ibu Lia Warlia, istrina Pak RT, Bupatan Jaya Kaprilogian, mewakili tiar batilu RW-nya. Mangga bade aya acara silaturahmi naon mangga lajeng. Bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi masyarakat di lingkungan ini saat Ibu, menurut Ibu, mungkin Ibu sering mendengar dari Pak RT kayak gimana kondisi lingkungan saat ini di kampung ini? Alhamdulillah kondisi lingkungan di RW 05 alhamdulillah ya terkendali, tapi masalahnya ada aja sih ya, yang satu keluarga yang nggak menurut. Masalahnya ini tentang masalah ketertiban di lingkungan RW 05 kan terkendalinya misalkan dalam adanya ronda kan, istilahnya kakaknya di sini tapi orangnya nggak di sini, tapi kan kebanyakannya kalau di sini mah kerja ya yang kerja, tapi di sini kakaknya emang hidupnya di sini gitu, alamatnya di sini. Nah itu kan tinggalnya gitu. Terus apakah menurut Ibu warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah? Menurut Ibu masyarakat di sini kata Ibu tuh nggak aktif kalau dalam musyawarah, atau kayak kata Ibu dalam ronda itu nggak aktif, atau kayak gimana kata Ibu? Bukannya nggak aktif, cuma kan aktif ya aktif. Sebagian yang kakaknya di sini tapi orangnya nggak di sini, tapi sih mungkin ada keperluan kerja di sana. Terkendalinya itu, jadi kan kalau ronda itu harus hadir menurut tugasnya masing-masing. Cuma terkendalinya kan kadang-kadang ada yang lagi kemana gitu nggak kasih kabar. Tapi kalau menurut Ibu sih mungkin kesibukannya masing-masing, nggak menuntut sih juga. Cuma ada istilahnya malah ada keterkendalanya gitu. Tapi masalah kalau musyawarah untuk mufakat mah di sini biasanya kan di forum ada forum RT RW ada misalkan ada masalah apa nanti lewat WA dari RW-nya, dari forum keluarga ini kampung Cihanyawannya gitu. Terus apa masalah terbesar yang menurut Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini, kayak misalnya itu information, hoax, atau apatisme, tidak taat aturan kayak gitu? Alhamdulillah sih nggak ada ya. Mungkin kayak tadi aja yang tadi ya, mungkin ya masalah ronda itu aja ya. Tapi mungkinnya itu kendalanya
kalau ada orangnya di sini masih pergi ya, sukanya ikut ngeronda, tapi kan rumahnya di sini, kakaknya di sini, terdaftarnya di sini, tapi dia tinggalnya mungkin kerjaan sih, mungkinnya kerjaan, satu kerjaan, dua mungkin ada keperluan keluarga yang lain, terus ada mungkin kendalinya gini, misalkan contoh ya, kakaknya di sini, rumahnya di sini, ternyata orang tuanya yang sebelahnya ya misalnya bapaknya meninggal, pas di sananya itu jualan, jadi nggak ada yang bantu, jadi bolak-balik sana gitu, kadang-kadang kesini lagi, kadang-kadang gitu aja kendalinya, nggak menatap tetap sih gitu. Banyak pulang perginya ya. Terus apa masyarakat di sini memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara? Bisa Ibu contohkan bahwa masyarakat itu di sini tuh kayak tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara Ibu? Iya, yang tahu sebagai warga negara, misalkan ada aturan istilahnya apa, kalau ada kegiatan Jumat bersih, Jumat bersih, gotong royong, ada gitu. Berarti itu sebagai kewajibannya ya. Terus apakah dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Kayak yang tadi kan kata Ibu, dampak permasalahan itu kayak sering pulang pergi ya, keluar, tapi kartu kakaknya tuh di sini tapi pulang pergi kayak gitu. Itu jadi dampak ke masyarakat yang lain Ibu? Iya, jadi dampak. Jadi itu kecemburuan sosial kan, katanya misalkan ini diamnya di RT 3 ya. Terus katanya kan jumlah yang ronda itu misalkan malam minggu ini misalkan 5 orang, cuma ada 2 atau 3 orang ya istilahnya. Terkendalinya itu jadi kecemburuan sosial. Tapi kalau menurut Ibu kan seharusnya kalau nggak ronda dipungut biaya, tapi bagi Ibu enggak, cuma kan kasihan. Sekarang kan belum tentu lah orang itu punya uang gitu, karena kan diminta per minggu untuk bayar ronda ya, misalkan nggak tega Ibu mah. Makanya kalau nggak ronda seadanya aja, ada yang 3 orang, ada yang kadang-kadang ada yang 5 orang, kalau ada semuanya kadang-kadang 3 orang gitu. Nggak diberdasarkan untuk bayar, enggak, terserah, kalau dia mau ngasih ya silakan, kalau enggak ya apa-apa gitu aja. Bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Kalau dari pihak respon dari warga yang lain, ya menanggapinya katanya harus gini ya gini, tapi kan Ibu nggak bisa, Ibu kan nggak bisa, kan terkenalinya belum tentu lah kan. Usahanya dia semua sama usahanya kan, misalkannya orang lain sih punya usaha, punya itu kan, yang lainnya nggak punya usaha sampingan, nggak punya, dia tuh nunggu dari kadang-kadang dari saudaranya dikasih, nah gitu, jadi kendalanya gitu memang. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, mengatasi masalah tersebutnya, makanya diambil ini aja, sisi positifnya aja. Kalau misalkannya udah dikasih tahu ya, nanti misalkan kalau ada jadwal ronda untuk namanya yang terdaftar di sana, kalau misalkan nggak bisa tolong kasih kabar misalkan. Tapi kalau sedikit-sedikit lah bisa untuk menyempatkan lah gitu, seminggu sekali. Iya, tapi udah dikasih tahu sih, emang udah alhamdulillah sih. Tapi udah sekarang mah udah mulai aktif, udah ada peningkatan. Apa harapan Ibu terhadap generasi muda terkait generasinya? Kalau harapan Ibu untuk generasi muda, jadilah harapan bangsa yang Thayyibatun Ghafur ya, yang soleha. Terus jangan terkena istilahnya dari sosial media kan, kebanyakan yang negatifnya ya. Ambillah posisi yang positifnya aja. Terus raihlah cita-citanya untuk meraih masa depan dan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Mungkin Ibu cukup sekian
Ya, yang pertama. Maaf ya kalau ada Iya, kesalahan. apa-apa, Ibu. Ya, Terima aku kan kasih sebelumnya. Ibu kan mewakili dari PLN ya. Iya. Mungkin cukup sekiannya Ibu. Terima kasih Sama-sama. atas waktunya. Mohon maaf juga ya kalau ada dari tadi perilaku atau perkataan saya yang kurang berkenan di Ibu. Ya, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, apa-apa. Dilanjutkan lagi kepada narasumber yang kedua, yaitu anggota Karang Taruna Kampung Cihanjawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Jalia dari mahasiswa IPB Siliwangi. Terima kasih Kak sebelumnya sudah sedia melakukan wawancara bersama saya. Boleh Kakak memperkenalkan dirinya dulu secara singkat saja Kak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari Pemuda Karang Taruna. Boleh saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Bagaimana pandangan Kakak tentang kondisi masyarakat lingkungan ini saat ini Kak? Alhamdulillah untuk saat ini kualitasnya normal, terkendali, dan alhamdulillah penduduk sekitar juga pada aman. Apakah menurut Kakak warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Alhamdulillah untuk sebagian suka mengikuti, tapi sebagian juga ada yang kurang berminat atau belum bisa mengikuti. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Bisa Kakak kasih contohnya kalau mereka sudah tahu hak dan kewajibannya Kak? Untuk ini pasti tahu, cuman ada juga yang beberapa di antaranya yang kurang tahu ataupun kurang ingat dengan peraturan negara. Terus apa masalah terbesar yang menurut Kakak terkait dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini, kayak misalnya tuh kayak menyikapi hoak, apatisme, tidak taat peraturan? Itu tergantung pribadi masing-masing ya, untuk hal itu. Cuman lebih baiknya jangan terlalu mengikuti kata orang ataupun sosial media. Oh kayak gitu ya Kak? Oke. Terus apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama itu bisa dikurangi dengan nonton yang di luar, berita kurang valid ataupun kurang jelas gitu. Apakah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya untuk membantu karakter kewarganegaraan jika ada, apakah sudah efektif atau belum Kak? Pastinya sudah ada, cuman kurang maksimal aja. Apa itu Kak kegiatan itu? Seperti Jumat bersih ataupun kegiatan ronda. Apa harapan Kakak yang sebagai generasi muda untuk generasi muda sekarang? Untuk sekarang sih lagi banyak belajar aja, lagi cari contoh juga dari yang sudah sukses ataupun sudah bekerja di bidang yang sudah besar, seperti ekspor. Ekspor berarti ya Kak, jadi harapan Kakak tuh kedepannya tuh kayak nge-ekspor kayak gitu, banyak belajar dari yang sudah berpengalaman kayak gitu ya Kak. Mungkin Kak cukup sekian ya buat wawancara sekarang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak sudah berkenan untuk saya wawancara pada hari ini. Mungkin cukup sekian Kak, terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wawancara dan pemaparan mengenai permasalahan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat telah selesai. Dari hasil wawancara, kita bisa memahami bahwa partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial dan politik sangatlah penting untuk membangun lingkungan yang lebih baik. Masih ada tantangan seperti kurangnya kesadaran warga atau rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun dengan kerjasama dan edukasi terus dilakukan, harapannya kondisi ini bisa semakin membaik. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah bersedia berbagi informasi dan pandangannya. Terima kasih juga kepada dosen penampung mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atas bimbingannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank